Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kepada kita disingkapkan satu rahasia atau kebenaran dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita mendapatkan peringatan-peringatan terhadap hidup kita atau pola tingkah kita, perilaku kita, pikiran kita, dan perasaan-perasaan kita. Dan mengatakan bahwa peringatan-peringatanmu itu ajaib dan sungguh-sungguh ajaib, sehingga jiwaku memegangnya. Itulah yang menjadi kesaksian dari Daud. Mengapa demikian? Daud memang mengalaminya. Betapa arogannya dia, betapa jumawanya dia. Dengan licik ia berusaha untuk mendapatkan seseorang dengan cara mengirimkan suaminya untuk pergi ke medan perang dan ditempatkan di barisan depan, sampai akhirnya berita kematian dari orang itu. Untuk apa Daud berbuat begitu? Arogansinya itu untuk apa? Ya, untuk menyenangkan dan memuaskan dirinya sendiri. Pada waktu arogansinya begitu luar biasa, ia tidak ingat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu begitu dan betapa berdosanya. Ia mengambil istri dari Uria dan ia mengutus Uria untuk menjadi atau untuk berperang di tempat terdepan, sehingga kemungkinan besar dia akan mati dalam pertempuran itu. Dan memang itulah yang terjadi. Jadi untuk mendapatkan istri dari orang lain, ia dengan jumawanya atau dengan liciknya membunuh suaminya dengan cara mengutusnya untuk pergi ke medan laga dan ditempatkan di barisan yang terdepan. Nah, arogansinya begitu luar biasa. Tidak ada yang bisa mengingatkannya, tidak ada yang bisa menyadarkannya, karena nafsunya begitu besar melihat kecantikan dan Batseba. Dan itu dilakukannya oleh karena dia punya kekuasaan, punya jabatan, punya kedudukan, punya posisi, dan dengan sewenang-wenang ia bertindak demi dan bagi keinginannya sendiri, kesenangannya sendiri, mengumbar nafsunya. Nah, lalu di mana letak peringatan-peringatanmu itu ajaib? Pada waktu itu semua anak buah, semua prajurit, semua pegawai-pegawainya tidak berani mengingatkannya. Mungkin justru di antara mereka memfasilitasinya bagaimana supaya tujuan licik daripada Daud itu tercapai. Barulah ketika Tuhan Allah mengutus nabinya Nathan untuk memperingatkan Daud atau untuk membuka keaiban daripada Daud. Daud tersungkur dan kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia menyadari betapa arogannya dia, betapa sewenang-wenangnya dia menggunakan kekuasaan demi dan bagi kepentingan dan kesenangannya sendiri. Tapi oleh firman Tuhan, hatinya hancur. Ia diingatkan dan kemudian menjadi bertobat. Oleh karena apa yang dilakukan itu jelas suatu praktek yang tidak benar. Mengorbankan orang lain, mengorbankan seseorang demi dan bagi kepentingannya sendiri, demi dan bagi kesenangannya sendiri, demi dan bagi mengumbar nafsunya. Dan hanya oleh peringatan-peringatan Tuhanlah ia takluk, ia tidak berkutik, ia menyesal, ia bertobat untuk dosa yang sudah dilakukannya. Nah, dari situlah kita dapat mendapatkan contoh salah satu dari keajaiban peringatan-peringatan Tuhan. Tiada seorang pun yang mampu menghentikan Daud berbuat dosa. Tiada seorang pun yang mampu mengingatkan akan perbuatan dosa dari Daud itu. Tetapi oleh firman Tuhan, ia bertekuk lutut, ia menyesal, ia menangis, ia meratap. Oleh karena apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh satu kekejian, satu kekejaman. Dan itu sangat dekat dengan orang-orang yang punya kekuasaan, diberikan kekuasaan dan kewenangan demi dan bagi kesenangan pribadinya. Seseorang yang mempunyai kekuasaan itu bisa bertindak otoriter, sewenang-wenang, semaunya sendiri demi dan bagi kepentingan atau kesenangan sendiri. Dan oleh peringatan-peringatan dari Tuhan, Daud
tidak berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bertobat, menangis di hadapan Allah. Namun kesalahan dan dosa dalam keadilan Allah tetap ditegakkan dan disiplin tetap diberlakukan kepada Daud. Anak hasil perselingkuhannya itu mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah kesaksian dari Daud betapa ajaibnya peringatan-peringatan Tuhan. Itu sebabnya dipegangnya supaya tidak lagi mengulangi dosa dan kesalahan yang sama.